Yo, welcome back again to Madrid Talks episode 43. Dan ini gue nge-recap dua pertandingan ya. Dari yang sebelumnya kan kita habis lawan. Jadi ini gue nge-recap dua pertandingan ya. Yang sebelumnya Madrid lawan Getafe dan sekarang Real Madrid melawan Athletic Bilbao. Yang menurut gue dua match itu sangat penting banget buat mempertahankan Real Madrid berada di puncak. Dan berbeda 4 poin sekarang sama Barca. Gue gak tau 4 poin atau sekarang mungkin 7 poin gue atau karena mungkin Barca belum main. Cuman emang ada perseteruan sih, maksudnya kayak si Florentino Perez dan Zidane tuh udah berusaha buat bilang ke La Liga, lu nggak bisa apa memperpanjang waktu dikit kayak hari Minggu gitu. Dan La Liga tetap mutusin buat di hari Sabtu dimainkan ya, dan itu genap jadi 2 hari, nggak nyampe 3 hari, karena kita terakhir kali main itu pas hari Kamis, itu pas Real Madrid lawan Getafe. Ya, pas Real Madrid lawan Getafe kita hari Kamis mainnya, terus habis itu jam 3. Sedangkan tadi barusan kita main di kandang Athletic Bilbao itu jam 7 malam. Jadi itu nggak nyampe 24 jam gitu. Maksudnya jadi lu cuma dikasih waktu 2 hari lebih, udah gitu belum lagi perjalanan ke Bilbao-nya lagi. Itu benar-benar memakan tenaga yang cukup banyak, dan tadi banyak banget yang bilang Benzema loyo banget dan harus diganti. So, kita langsung cek ke Twitter gue. Sebelumnya gue bakal ngebahas tentang Getafe dulu. So, let's go. So di Real Madrid lawan Getafe ini masih gue di sini, jujur ya, gue mau bilang dulu, gue di babak kedua sempat ketiduran, jadi gue nggak bisa ngelihat bagaimana jelasnya. Cuman yang gue lihat dari babak pertama nih ya, kontrol dan pasir Real Madrid masih ngaco. Itu karena ada berhubungan sama poin keduanya, karena terlalu panik dan gak tenang pas megang bola, jadinya Getafe gampang ambil bola. Jadi itu di situ Real Madrid benar-benar ngepres Getafe benar-benar ngepres habis-habisan Real Madrid. Apalagi tuh di bagian sayap. Pertama kan di situ di Getafe itu ada Cucurella kan. Cucurella tuh gue nggak tahu dia mantan pemain Barca atau dipinjam, gue nggak tahu. Cuman waktu itu katanya dijual. Jadi Cucurella itu benar-benar ngepres abis Carvajal dan Carvajal dia main di kiri ya. Jadi dia benar-benar ngepres abis Carvajal, dan itu ngebuat Carvajal benar-benar nggak bisa overlap dan lain-lain. Oke. Dan pressing Getafe itu sangat-sangat bagus banget. Dan itu jujur di babak pertama Madrid main tuh kayak sampah banget menurut gue, karena passing gak jelas, kontrol bola juga gak jelas gitu. Dan abis itu di Real Madrid lawan Getafe ini dicetak gol sama Ramos ya. Gue lupa sih golnya gimana. Bentar. Jadi di sini ya, di sini mulainya. Jadi ada counter attack dari Real Madrid, Carvajal jatuh di situ. Oke, langsung gue skip. Langsung penalti Ramos, karena gue nge-skip ini karena gue takut kena ini ya. Gue takut kena copyright. Jadi intinya di babak kedua itu gue banyak yang bilang Carvalho tuh main bagus banget. Dia ngebuktiin kalau misalnya Hakimi itu belum bisa gantiin dia untuk sekarang gitu. Dan menurut gue itu sangat bagus banget, dan apa yang ditunjukin Carvalho, karena menurut gue di situ lu menunjukkan kualitas lu bertanggung jawab dengan apa yang lu omongin di situ, dan itu terbukti berhasil. So langsung kita ke pertandingan yang penting juga. Jadi kalau menurut gue ya, jujur ya, gue senang dengan hasil kita dapat 6 poin penuh dari Getafe dan Bilbao. Plus ditambah juga emang mepet banget waktunya. Cuman maksud gue gini loh, gue nggak suka kalau misalnya kita terlalu bergantung sama penalti gitu, karena apa ya? Karena kayak ya lu tuh kayak benar-benar lumpul banget, tau gak sih, di bagian lini depan. Cuman lawan Athletic Bilbao ini menurut gue itu bagus banget, cuman kurang bad luck aja sama Benzema tuh juga udah mulai kelelahan menurut gue, dan emang udah capek banget dia. Jadi di sini di babak pertama gue jelasin, Bilbao 0-0 Real Madrid. Harusnya Madrid mudah memenangkan pertandingan ini karena Bilbao bermain tidak agresif seperti klub sebelumnya. Maksud gue di sini adalah Getafe, Espanyol nih. Kita waktu itu main lawan main lawan ini kan, Real Sociedad, Mallorca, Espanyol, Getafe. Mereka punya pressing yang cukup bagus, dan di sini gue nggak ngelihat sama sekali Bilbao ngelakuin itu, dan malah Bilbao itu main lebih kayak loose itu maksudnya lebih kayak ngelepas, terus dia lebih nyantai dan nggak ngepress pemain-pemain Madrid di babak pertama dan maupun babak kedua menurut gue itu. Dan itu maksud gue, kenapa gue bilang Madrid ini harusnya bisa menang mudah, karena kalau lu nonton pertandingan sebelum-sebelumnya Getafe, Real Sociedad, Mallorca dan lain-lain, itu mereka pressnya bagus banget. Apalagi Getafe menurut gue yang paling susah itu, karena pressnya bagus sama Sociedad ya. Mereka main press bagus gitu. Sedangkan ini mereka tuh kayak
losing aja. Jadi harusnya tuh lu punya kesempatan di situ, lu bisa passing-passingan, lu punya banyak peluang di situ. Dan emang di babak pertama Asensio nih di poin kedua nih, Asensio main bagus banget menurut gua. Crossingannya tuh benar-benar on target semua. Cuman emang si Benzema-nya aja nggak bisa nyundul, sama Rodrigo juga bad luck aja nggak bisa nyundul. Dan di sini Militao juga, wah permainannya bagus banget. Sumpah itu ada yang one on one sama Inaki Williams, itu benar-benar bagus banget. Menurut gue itu kayak itu waktu Inaki Williams, jadi si Inaki Williams berhasil lewatin Ramos, dan di situ si Militao bilang Ramos untuk lu jaga belakangnya biar gue ini one on one sama Inaki Williams, dan itu berhasil. Ini kalau nggak salah ada ininya nih, ada video nih sebentar. Nah ini dia nih. Ini di sini blunder. Oh ini si Modric blunder kok. Bukan, belum. Oh di sini baru nih. Tuh Ramos gak bisa kelewatan di sini. Si Militao bilang Ramos untuk ke belakang, dan langsung Militao tackle di situ tuh keren banget sumpah. Gue bilang anjir nih pemain. Gue suka banget di sini. Sama kalau nggak salah di sini ada passingnya keren banget sih. Ini di babak kedua nih. Nih lihat passingnya. Lihat itu passingnya keren banget, pas banget ke Benzema dan on target. Itu on target ke Benzema. Jadi menurut gua di sini Militao udah nunjukin kalau dia tuh punya potensi bagus di sini. Dan gue berharap sih match selanjutnya lawan Alaves, which is itu seminggu lagi. Ya, di sini lu bisa lihat Sabtu 11 Juli itu seminggu lagi. Jadi Real Madrid punya banyak kesempatan tuh buat ngelatih, buat mantepin backnya, buat mantepin midfieldernya, terutama strikernya juga. Dan semoga Militao bisa main lebih sebagus tadi lawan Bilbao ya. Dan pastinya Ramos itu, soalnya kenapa gue bilang itu, karena Ramos miss next match, dia dapat kartu kuning tadi dan dia miss untuk pertandingan selanjutnya. Dan sekarang menurut gue gini, di situ dan di babak pertama menurut gue gini, perlu memperhatikan counter attack dari Inaki Williams, karena menurut gue Inaki Williams ini bahaya banget. Tadi aja Ramos bisa kelewatan tuh. Itu kalau misalnya si Militao nggak berhasil dapat bola dari Inaki Williams, itu mungkin udah 1 gol buat Real Madrid. Dan Courtois juga banyak banget tadi ngelakuin save krusial ya, gue salut banget. Di sini kita ngelihat Sergio Ramos mencetak gol. Dan di sini no other defender has scored more goals than Sergio Ramos. 5 gol setelah berlangsungnya European League. Maksudnya liga-liga telah kembali, nggak ada seorang defender yang bisa mencetak gol lebih banyak selain Sergio Ramos. Di sini full time-nya di sini semua bermain bagus. Karena menurut gue gini, semuanya itu bermain bagus, nggak ada yang jelek. Marcelo pun juga gue ngeliat nggak jelek gitu, karena dia banyak banget ngintersepsi bola yang dari pemain Athletic Bilbao tuh mau umpan terobos ke winger ya, cuman berhasil diintersepsi sama Marcelo. Menurut gue bermain bagus gitu. Cuman banyak kesempatan di Karim Benzema, dan gue nggak suka nih Zidane telat banget mainin Jovic itu di menit 90. Di menit 90 udah gitu 92 menit dia baru dimasukin. Padahal itu kayak ada corner, Jovic bisa masuk, cuman ditahan mulu sama Zidane dan akhirnya dimainin menit 92. Dan di situ kayak gue bilang, ini sebenarnya lu niat gak sih? Maksud gue, lu niat gak sih untuk memperkembangkan Jovic gitu di situ? Karena menurut gue Jovic ini di latihan ini juga dia bermain bagus banget. Latihan. Walaupun kalau menurut gue dia tuh cuma butuh waktu, butuh jam terbang aja di Real Madrid. Cukup itu doang. Karena gini, Benzema tuh udah main match berkali-kali. Ini udah dari yang kemarin lawan Getafe, dia Benzema main. Habis itu digantinya Mariano. Jovic di bawah ganti Mariano. Jadi di situ tuh menurut gue kayak lu butuh banget gitu. Ini Jovic ini butuh waktu bermain gitu. Gue maunya sih lawan Alaves besok nih, gue maunya Jovic yang starting, jangan Benzema, sumpah. Datangnya Vasquez membuat aroma baru dalam defense serta offense. Siap, karena tadi itu pas banget gol Sergio Ramos, penalti. Abis itu Vasquez masuk itu dia lebih benar-benar ngebawa ini ya. Soalnya kan lu pada tahu lah, walaupun dia katro, walaupun dia mediocre, tapi dia staminanya benar-benar ngotot banget. Dia tuh bisa ngebawa defense sama offense-nya bagus, jadi dia stabil buat defense. Soalnya kan Madrid emang udah dapat 1 poin, mesti hati-hati sama counter attack-nya Athletic Bilbao. Marcelo bermain sangat bagus, ya wajar dapat MVP. Dan di sini ada satu momen ya, di sini Modric savage banget. Di
sini ada satu momen Modric savage banget. Ya, anjir gila kelas banget nyet. Abis itu dari sini ribut semua, ribut. Ini kelas banget sih. Ini kelas banget sih. Oh, gila man, dirty. So, kita tinggal 4 pertandingan lagi yang menurut gua walaupun emang di atas kertas menurut gua Villarreal itu yang paling bahaya. Cuman lu nggak bisa ngeremehin dari 4 tim ini. 4 tim ini lu nggak bisa ngeremehin. Kita lihat nih klasemen ya. Real Madrid sekarang 77, ya beda 7 poin. Dan sekarang kita lihat Alaves itu peringkat 15. Terus habis itu Leganes peringkat 19. Tadi Leganes di match terakhir kita. Habis itu Villarreal itu nih gak bisa diremehin, dia peringkat 5 sekarang di atas Getafe. Dan habis itu Granada itu Real Madrid itu di peringkat 10. Jadi ini gak bisa dianggap remeh 4 tim ini menurut gua. Ya mungkin kalau misalnya lu mau bilang Alaves sama Leganes fair to say itu di kertas emang kita benar-benar aman. Cuman ini gak bisa diremehin banget karena lu tau lah Madrid kalau misalnya udah di atas nanti ngeslip akhirnya jatuh, akhirnya kalah lah segala rupa. Terus sekarang maksud gue gini, sebenarnya gini, gue nggak peduli mau hasilnya Barca atau gimana, walaupun gue berharap Barca jatuh ya. Ini dia pertandingan abis ini dia lawan Villarreal nih, besok. Jadi lawan Villarreal di sini, abis itu Espanyol yang lumayan susah juga, abis itu Osasuna. Dari sini dia masih menurut gue bisa lah harusnya dia. Gue sih gini ya, walaupun gue berharap Barcelona 2 match aja dia kalah dan Madrid tetap dapat poin di situ, seri atau menang, gue optimis kita bisa menang La Liga. Cuman gue sekarang tuh kita nggak usah mikirin hasil dari Barcelona menurut gue. Sekarang kita mesti mikirin bagaimana Madrid tetap bisa konsisten di Liga. Itu doang, kuncinya itu doang. Karena bagaimanapun kalaupun mau Barcelona kalah, misalnya Barcelona kalah 2 match, Madridnya juga kalah 2 match, ya buat apa gitu? Buat apa lu berharap La Liga kalau kayak gitu? Kalau misalnya Madrid aja sendiri nggak bisa konsisten gitu. Jadi gue benar-benar berharap banget 4 match ini doang, 4 match terakhir ini benar-benar dimaksimalin banget gitu. Dan ini apalagi kita punya rest day seminggu gitu. Kita nggak diganggu UEFA Champions League, kita benar-benar fokus di La Liga. Ini benar-benar kesempatan banget gitu. Dan menurut gue harusnya kita bisa ngambil La Liga kali ini. La Liga pertama tanpa seorang Cristiano Ronaldo, ditinggal dalam setahun. Lu bayangin sekeren apa itu maksud gue. So that's it guys. Jangan lupa berarti nonton Real Madrid melawan Alaves. Don't forget to like and subscribe. Dan link di bawah itu lu bisa join grup WhatsApp Madrid Talks. Kalau di situ lu mau nanti ngebahas Madrid lebih dalam, di situ banyak kok member-membernya. Kita lagi ningkatin member. Di situ lu bisa mau ngebahas link streaming lah. Nanti lu mau ngebahas Liverpool, lu ngebahas MU, Barcelona pun silakan masuk. Intinya di sini tuh kita intinya kita di sini di grup ini menurut gua kita tuh berpikir dewasa. Maksudnya jangan yang kayak oke lah, maksudnya kayak sebagai contoh ya, kayak misalnya flashball lah, karena lu tau lah flashball itu kan cuman kayak akun bercanda. Karena di sini tuh kita berbicara lebih dewasa, kita mesti bisa nganalisis pertandingan gitu. So that's it guys, thank you guys for watching, see you guys there and goodbye.